Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para eng-ing-eng dimanapun berada, apa kabarnya semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya sob. Kali ini saya mau membahas film action asal Korea yang menceritakan tentang trio pasukan khusus yang ditugaskan untuk meringkus jaringan mafia narkotika internasional. Awal film ini bermula di New York, Amerika Serikat. Diperlihatkan aksi mafia Korea Utara membunuh para mafia New York. Mafia Korea tersebut dipimpin oleh pria berkumis bernama Myung Jun. Kita panggil saja si kumis ya sob. Terlihat si kumis juga mengambil uang dari mafia yang mereka bantai itu. Akan tetapi aksi kriminal mereka justru telah tercium oleh pihak FBI. Tim FBI yang dipimpin oleh Jack berhasil mengepung si kumis. Atas keberhasilan Jack dalam misi ini, dia diberi hadiah liburan tugas untuk sementara waktu. Namun entah kenapa Jack menolaknya, karena dia merasa tugasnya belum selesai. Sementara itu di ruang interogasi, pihak Korea Utara mengutus Im Chul dengan surat perintah resmi dari Departemen Luar Negeri untuk membawa pulang si kumis. Jack yang tahu akan hal itu merasa kesal dan kecewa karena kasus si kumis ini menurutnya adalah wewenang Amerika Serikat. Dia tidak terima jika si kumis dideportasi ke Korea Utara. Atasan Jack yang mendengar keributan di ruang interogasi akhirnya datang dan menyuruh Jack untuk mengalah. Semua ini demi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Korea Utara tetap terjaga. Singkat cerita, si kumis pun segera dibawa menuju ke bandara dengan pengawalan super ketat dari pihak FBI. Dalam perjalanan menuju bandara, tiba-tiba saja mobil yang dikendarai Jack dan delegasi Korea Utara diserang oleh anak buah si kumis, yang membuat agen FBI dan anak buah si kumis ini terlibat baku tembak yang akhirnya banyak membunuh anggota FBI. Dan si kumis pun berhasil melarikan diri. Dan inilah Confidential Assignment to International. Namun kabar perginya si kumis ke Korea Selatan berhasil diketahui oleh pemerintah Korea Utara, dan mereka langsung meminta kepada Im Chul untuk pergi ke selatan untuk menangkap si kumis serta mengambil uang yang si kumis curi dan mengembalikannya kepada pemerintah Korea Utara. Di Seoul, Korea Selatan, di mana polisi kocak yang bernama Kang Jin Tae yang sudah naik pangkat jadi kepala polisi divisi investigasi sedang bertugas memata-matai sekelompok penipu lewat telepon. Mamah minta pulsa di markas mereka. Singkatnya, misi berikut para penipu ini pun beres. Lalu Jin Tae lanjut bertemu dengan mafia pembuat paspor palsu. Kali ini Jin Tae bermaksud menggali informasi pada pelaku dengan berpura-pura menjadi pelanggan baru. Ketika Jin Tae sedang menyamar, tak sengaja beberapa polisi lalu lintas datang mengacau penyamarannya itu. Karena identitasnya sudah terbongkar, target mereka itu pun langsung kabur. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung sengit.
Meski Jintai sudah berusaha mati-matian, tetap saja pelaku berhasil lolos dan tanpa disadari si Kang Jin tertembak di perutnya. Karena kegagalannya menangkap Sergi, Kang Jin pun dipindahkan ke bagian kejahatan siber. Shin pun beralih di Pyongyang, Korea Utara. Terlihat negara itu sedang berduka atas gugurnya seorang perwira yang tewas dalam tragedi baku tembak di Amerika Serikat kemarin. Im Chul pun menghadap sang jenderal untuk membahas si kumis yang berhasil kabur. Kabarnya saat ini dia ada di Seoul, Korea Selatan. Sang jenderal pun mengungkapkan alasan kenapa si kumis jadi buronan Interpol karena profesinya sebagai gembong narkoba, sekaligus pembelot yang berstatus mantan prajurit Korea Utara yang telah menggelapkan uang negara sebesar 1 miliar dolar. Buset, banyak amat. Itu kalau buat beli makan nasi bungkus bisa 1 negara itu. Oke coy, lanjut. Kali ini cerita giliran beralih ke rumah Kang Jintai. Di film sebelumnya kita pun diperlihatkan dengan kehidupan dari keluarga Kang Jintai, yaitu seorang polisi kocak yang memiliki seorang adik ipar yang sangat cantik, yaitu Park Min Young. Di sana Min Young, adik ipar Kang Jintai, terlihat sedang membuat konten YouTube. Lagi serius ngonten, dia malah digangguin sama kakaknya yang menyuruhnya untuk sarapan pagi. Di sini terlihat juga Yeon Ah, anaknya Kang Jintai, sudah besar. Selesai sarapan, lantas Kang Jintai berangkat dinas. Di atap kantor, 2 anak buahnya sedang mengetes drone pengintaian. Lalu Kang Jintai dipanggil atasannya untuk berdiskusi mengenai KTT alias konferensi tingkat tinggi antara Korea Selatan, Korea Utara, dan Amerika Serikat yang sebentar lagi digelar di Seoul. Kehadiran Korea Utara dalam KTT ini sekaligus mengutus Im Chul untuk bertugas kembali di Korea Selatan guna menangkap gembong narkoba dari negara mereka. Namun kata atasannya, saat ini Im Chul sedang butuh partner kerja dari Korea Selatan untuk membantunya dalam bertugas. Ya jadi apa boleh buat, lagi-lagi Kang Jintai yang dulu pernah bermitra dengan Im Chul kembali ditunjuk untuk membantunya. Keesokannya Jintai pun mencoba membujuk istrinya agar mengizinkan untuk membantu misi Im Chul di Korea Selatan. Tapi sang istri tidak kasih izin. Mendengar sebentar lagi Im Chul mau bertugas di Korea Selatan, hal ini membuat Min Young jadi antusias sebab inilah momen yang tepat untuk PDKT lagi sama Im Chul. Ketika Min Young lagi mencari uang simpanan milik kakaknya itu, tiba-tiba Jintai masuk ke kamar. Min Young pun sembunyi dan menguping obrolan Jintai bersama atasannya itu. Ternyata kakak iparnya ini diam-diam setuju membantu Im Chul tanpa sepengetahuan sang istri. Dengan hal ini Min Young pun muncul dan memerah Jintai sebagai uang tutup mulut. Jika tidak dikasih duit, obrolan barusan akan dilaporkan ke kakaknya yang lagi masak. Dan siang itu juga tibalah Im Chul ke Korea Selatan. Dia disambut hangat oleh Jintai, selayaknya sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Keduanya pun lanjut ngobrol-ngobrol santai sambil makan siang. Faktanya dalam obrolan ini mereka sedang disadap oleh NIS alias Badan Intelijen Korea Selatan yang ikut kepo dengan misi keduanya. Karena jauh sebelumnya pertemuan ini ternyata Jintai sudah di briefing dulu oleh pihak NIS bahwa setiap pergerakan mereka nantinya akan selalu diawasi. Menyadari bahwa dirinya sedang diawasi, Im Chul dengan cerdik ngobrolnya bisik-bisik agar semua agen NIS mengeraskan volume earphone mereka. Dan benar saja, sekejap penyamaran para intelijen ini langsung terbongkar oleh Im Chul. Setelah itu mereka berdua pun mulai penyelidikan dengan mencari pengedar narkoba jenis baru yang sedang diproduksi oleh si kumis. Jintai CS pun memulai pekerjaan mereka dengan memesan barang itu untuk menangkap si kumis. Mereka berdua langsung memasuki markas mereka dari jejak si kurir yang mengedarkan narkoba milik si kumis. Di sana mereka berdua malah diremehkan. Lalu eng ing eng.
Tetapi si Imcul ini berhasil mengalahkan mereka semua hanya dengan menggunakan raket lalat. Lalu Kang Jin pun langsung menginterogasi para preman itu dengan menanyakan dari mana mereka mendapatkan narkoba itu. Dengan ancaman dari Kang Jintai, para preman pun berjanji akan membantu menangkap para pengedar narkoba yang ternyata sebentar lagi akan datang untuk menyuplai narkoba kepada mereka. Setelah sabar menunggu, akhirnya para pengedar yang ternyata anak buah dari si Kumis pun datang. Kang Jintai pun langsung siap siaga dengan pistolnya. Menyadari dirinya mau ditangkap, anak buah dari si Kumis ini langsung menyandra bos preman, lalu melarikan diri. Imcul pun langsung mengejarnya hingga berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka. Namun sialnya satu laginya berhasil kabur. Anak buah si Kumis yang berhasil ditangkap, dia mengalami gagar otak dan pingsan, sehingga Jintai CS belum mendapatkan informasi apapun tentang si Kumis darinya. Berita tentang Imcul dan Kang Jintai dengan cepat disiarkan di televisi dan istri Kang Jintai pun tidak sengaja melihatnya. Dia pun langsung menelpon suaminya dan memintanya untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, Kang Jintai pun dimarahi habis-habisan oleh istrinya. Namun berbeda dengan adik iparnya, si Min Yung langsung membela mereka berdua dan meminta kakaknya untuk tidak memarahinya. Singkatnya, setelah dibujuk rayu sama adik dan anaknya, akhirnya istri Kang Jintai pun mulai luluh dan bersedia memaafkan keduanya. Imcul juga kembali diizinkan untuk menginap sementara waktu selama bertugas di Korea Selatan. Tetapi dengan satu syarat, yaitu suaminya tidak boleh mati saat sedang bertugas karena hutang mereka masih banyak. Dan lagi-lagi semua hal mengenai Imcul tidak luput dari pemantauan mata-mata NIS melalui kamera tersembunyi bahkan di rumah Kang Jintai sekalipun. Sementara di lain tempat, si Kumis beserta rombongan ternyata sudah sampai di Korea Selatan hanya dengan menggunakan paspor palsu yang dia pesan. Sesampainya si Kumis di Korea Selatan, dia langsung segera menuju laboratorium dan pabrik ilegal yang sudah disiapkan untuk memproduksi narkobanya. Usai melihat produksi narkobanya lancar, lalu si Kumis lanjut menemui seorang mafia Korea Selatan bernama Michael Jo yang selama ini mengelola uang curiannya. Di dalam bar itu, si Kumis memaksa Jo untuk melakukan pencucian uang karena saat ini dia butuh dana besar. Si Kumis pun mengancamnya jika dalam 3 hari ke depan tidak menyelesaikan pencucian uangnya, maka keluarganya akan dibunuh. Kita kembali lagi ke laboratorium milik si Kumis. Seorang anak buahnya yang bertindak sebagai ilmuwan kimia memberitahunya mengenai bahaya gas beracun yang baru saja mereka buat. Di tengah kota, si Kumis menyimak berita bahwa sebentar lagi delegasi Korea Utara dan Amerika Serikat akan mengadakan pertemuan besar untuk membahas perdamaian. Dan mengenai kabar tertangkapnya salah satu anak buahnya juga telah sampai ke telinga si Kumis. Dia pun tetap tenang untuk menjalankan misi busuknya. Oke bray, kita kembali lagi ke rumah Kang Jintai. Kini giliran Min Yung PDKT sama Imcul. Tetapi karena suasananya kurang tepat, Imcul pun pamit pergi ke kamarnya. Min Yung yang frustasi karena cintanya ditolak, botol pun ditenggak. Keesokan harinya, hidangan istimewa Min Yung memasaki buat Imcul, pujaan hati. Kakaknya pun curiga dari mana si adik mendapatkan uang membeli makanan semewah ini. Ya katanya sih hasil dari YouTube. Tapi tak berselang lama Yun Ah, anaknya yang mau berangkat sekolah, mengeluh kalau uang tabungannya hilang. Maka dituduhlah Min Yung yang telah mencuri tabungan keponakannya itu. Melihat keributan di pagi hari, Jintai dan Imcul pun pingin cepat pergi untuk bekerja. Kesandung dan uang receh berceceran di lantai. Terungkaplah siapa sosok pencuri yang sebenarnya, yaitu ayahnya sendiri guys. Keesokan harinya, anak buah dari si Kumis pun telah sadar dari pingsannya. Imcul dan Kang Jintai pun langsung datang ke rumah sakit untuk menemuinya dan menggali informasi darinya.
Tetapi pas mereka berdua sampai di rumah sakit, mereka menemukan fakta bahwa pihak Amerika juga mengirim anggota FBI-nya, yaitu si Jack, untuk ikut menangkap si kumis. Karena pihak Amerika sudah ikut campur, maka urusan menangkap si kumis secara resmi sudah menjadi hak Amerika. Jadi sekarang Jintae dan Imchul sudah tidak mempunyai wewenang lagi. Dengan hal ini, pihak Korea Selatan dan Korea Utara tidak tinggal diam. Mereka pun secara diam-diam menyelidiki sendiri tentang kasus si kumis dengan mencari tahu di mana si kumis mendapatkan bahan untuk membuat narkobanya. Sedangkan si Jack sendiri tidak mendapatkan informasi apapun dari anak buah si kumis. Anggota FBI pun menjebak dengan membiarkan anak buah si kumis untuk kabur. Setelah itu mereka mengikuti kemanapun perginya anak buah si kumis. Di tempat lain, Kang Jintae dan Imchul terlihat sedang menyelidiki pabrik yang diduga menjadi pembuatan narkoba milik si kumis. Mereka pun memasuki pabrik itu dan bersembunyi. Tetapi kehadiran mereka berhasil diketahui oleh si kumis yang melihatnya melalui CCTV. Anak buah dari si kumis yang kabur juga terlihat datang ke pabrik itu dan diikuti oleh anggota FBI yang dipimpin oleh si Jack. Si kumis yang melihat anak buahnya telah diikuti oleh FBI, dia pun langsung menelponnya dan memerintahkannya untuk melakukan bunuh diri dengan menghancurkan pabrik itu dengan bom yang sudah disiapkan oleh si kumis. Anak buah si kumis yang setia pun langsung meledakkan semua bom yang ada di pabrik itu, hingga banyak anggota FBI yang terbunuh. Namun Jack, Kang Jintae, serta Imchul berhasil selamat. Jack yang tidak terima rekannya terbunuh langsung mengajak Imchul untuk berduel. Tetapi mereka berhasil dipisahkan oleh Kang Jintae yang meminta mereka untuk tidak membuat ributan di negara orang lain. Setelah itu Kang Jintae pun mengajak mereka berdua untuk ngobrol sambil minum kopi untuk menenangkan suasana. Lalu Jintae meminta kepada mereka berdua untuk jujur dan saling membagi informasi untuk bisa menangkap si kumis. Dan Jack juga jujur bahwa mereka sedang mengejar si kumis karena dia sudah membunuh banyak rekannya. Mereka juga sedang menyelidiki seseorang yang bernama Michael Joe yang kini sedang kabur membawa uang milik si kumis. Mulai dari sana mereka pun ingin bekerja sama untuk menangkap si kumis. Kemudian Kang Jintae pun mengajak keduanya untuk menginap di rumahnya. Seperti biasa, si Min Young yang centil berdandan cantik untuk menyambut kembali kedatangan Imchul. Tetapi kejutan yang didapat oleh Min Young tidak sampai di situ, karena Jack si bule tampan juga datang ke rumahnya. Melihat Jack, semua wanita di rumah itu langsung menyambutnya, hingga membuat Imchul merasa cemburu pada Jack yang jadi idola baru. Singkat cerita, bermalamlah keduanya di rumah Kang Jintae. Baik Imchul maupun Jack mulai curiga jika rumah Kang Jintae telah disadap. Keesokan harinya saat makan bareng, Imchul yang tadinya cool mulai cemburu karena ulah Min Young yang sangat perhatian banget sama si Jack. Selesai sarapan, ketiganya pun melanjutkan perburuannya untuk menangkap si kumis. Dimulai dari rencana penangkapan penjual ponsel dan paspor palsu yang bernama Sergi. Saat ini ketiganya baru melacak keberadaan pacar Sergi bernama Natasha. Pengintaian pun mulai mereka lakukan di apartemen yang bersebelahan dari target mereka, agar mereka bisa leluasa dalam pengintaiannya. Sampai malam menjelang, target yang mereka intai pun belum muncul, dan tidak ada pergerakan berarti dari Natasha. Tak lama kemudian datanglah Min Young yang membawakan makanan untuk mereka, dan kebetulan akhirnya Natasha keluar kamar. Agar tidak dicurigai, Min Young akhirnya dilibatkan dalam misi ini. Dia berpura-pura menjadi pacar Imchul agar Natasha yang diikuti tidak curiga. Sementara Jintae yang akan memasang alat penyadap menyusup ke kamar Natasha untuk mencari petunjuk. Sedangkan si Jack standby di depan monitor untuk memastikan semuanya aman. Ketika membuntuti Natasha, Imchul curiga kenapa Natasha beli makanannya kok 2 ya. Dia pun menyimpulkan jika selama ini Natasha tidak sendirian di apartemennya.
Saat Jintai sedang memasang alat penyadap, lalu eng ing eng, Sergi datang mengendap-endap sambil mengambil tongkat golep untuk bermain golep. Salah, untuk menghajar Kang Jintai maksudnya. Namun Jintai berhasil menghindari pukulan Sergi. Mereka pun bertarung, tapi Jintai dengan mudah menjatuhkan Sergi. Setelah itu Sergi pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pada saat interogasi berlangsung, Kang Jintai menyimpulkan bahwa Sergi punya trauma dengan polisi Rusia, merasa ada celah yang bisa dimanfaatkan, dan dengan keahlian interogasinya, Kang Jintai pun melakukan sandiwara. Dengan menjadikan Jack sebagai seorang polisi Rusia, Jack pun menyamar sebagai polisi Rusia untuk menginterogasi Sergi supaya mau buka mulut tentang informasi yang mereka cari. Dari interogasi itu mereka pun mendapatkan informasi tentang si Kumis yang beberapa hari lalu pergi mengunjungi seorang pemilik klub bernama Michael Joe. Karena berkendala di surat izin untuk menggeledah sebuah klub, Minjung yang sering dugem akhirnya menawarkan diri menjadi surat izin berjalan untuk membantu pengintaian mereka. Lalu keempatnya pun datang ke klub milik Michael Joe untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Minjung yang sudah mempersiapkan diri pun langsung turun ke lantai dasar untuk mengalihkan perhatian di sana. Tanpa disangka-sangka ternyata si Kumis juga datang ke tempat itu untuk mengambil kembali uangnya yang telah dikelola oleh Michael Joe. Namun tanpa diduga Michael Joe justru ingin memiliki semua uang si Kumis. Jintai yang menyamar menjadi waitress pun datang untuk mengantarkan minuman ke ruang VIP. Yang ternyata di sana ada Michael Joe dan si Kumis yang sedang ribut. Si Kumis yang marah besar pun langsung membantai semua orang di sana termasuk Michael Joe. Imcul dan Jack yang mendengar suara baku tembak langsung pergi ke TKP. Jintai yang tak sengaja menyaksikan pembantaian, ia pun terjebak dalam tempat itu dan menjadi target serangan anak buah si Kumis. Di tengah lorong tiba-tiba saja Imcul mendorong Jack dan mengurungnya di sebuah ruangan. Alasannya karena dia berniat meringkus si Kumis seorang diri. Di sana Imcul pun mendapatkan informasi dari ilmuwan pembuat gas beracun untuk si Kumis. Dia mengatakan bahwa si Kumis saat ini sedang merencanakan sesuatu untuk membunuh semua warga Korea Selatan. Setelah mendengar itu, Imcul pun langsung mengejar si Kumis dan anak buahnya. Tetapi lagi-lagi Imcul memborgol Kang Jintai untuk yang kedua kalinya, karena dia tidak mau Jintai ikut campur dalam urusan negaranya. Setelah meminta maaf, Imcul pun langsung mengejar si Kumis dan berhasil menangkapnya. Tetapi bersamaan dengan itu, Jack yang dibantu kepolisian Korea Selatan datang untuk menangkap mereka. Imcul yang terdesak pun langsung memborgol tangannya sendiri dengan tangan si Kumis, serta berkata bahwa orang Korea Utara yang tertangkap di Korea Selatan berhak dibawa kembali ke Korea Utara menurut perjanjian mereka. Akhirnya Imcul dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu dengan menangkap si Kumis serta mengembalikan uang negara yang sudah dibawa kabur oleh si Kumis. Namun saat pejabat Kim Jong memberi selamat pada Imcul, terlihat di tangannya ada tato bergambar cicak yang sama dengan narkoba yang pernah didistribusikan oleh anak buah si Kumis, yang artinya si Kumis ini telah bekerja sama dengan pejabat Korea itu. Setelah itu, Imcul pun lalu mencari tahu tentang kata-kata terakhir yang diucapkan oleh ilmuwan anak buah si Kumis tentang pembantaian yang dilakukan si Kumis di Korea Selatan dengan meledakkan gas beracun. Setelah itu, Imcul pun menelpon Jintai untuk memberitahu tentang kebenaran ini. Tetapi karena kesal, Jintai pun menolak telepon darinya. Lalu Imcul menelpon Jack yang sedang menuju ke bandara untuk kembali ke Amerika dan menjelaskan tentang pembantaian yang akan dilakukan oleh si Kumis. Tetapi Jack tidak peduli dan ingin pulang ke Amerika. Di sisi lain, saat Jintai pulang ke rumah, ternyata keluarganya sedang disandra oleh anak buah si Kumis yang berhasil kabur. Jack sendiri tidak bisa berhenti memikirkan masalah yang sedang terjadi. Lalu Jack menelpon atasannya
Dan Jack pun curiga kenapa atasannya bisa tahu nama ilmuwan yang telah dibunuh oleh si kumis. Jack yang barusan diserang menyadari jika keluarga Kang Jintai pasti diincar. Dia langsung bergegas menuju rumah Kang Jintai. Di sana Jack meminta bantuan agen NIS untuk ikut membebaskan keluarga Kang Jintai. Singkat cerita, Jack bersama agen NIS berhasil menyelamatkan keluarga Kang Jintai yang disandra. Sementara itu, Kang Jintai saat ini ditawan oleh anak buah si kumis untuk dimanfaatkan agar mereka bisa memasuki gedung tempat KTT antara Korea Utara dan Amerika yang akan berlangsung di sana. Seorang anak buah si kumis berhasil menyusup ke ruang kendali untuk mensabotase pertemuan penting ini. Dan ketika Jintai menyadari jika anak buah si kumis lengah tanpa sabuk pengaman, dia langsung tancap gas dan menabrakkan mobil yang dikendarainya itu. Tak lama Jintai pun mendapat kabar jika keluarganya berhasil dibebaskan oleh Jack. Dan mereka sedang menuju gedung delegasi Korea Utara tempat KTT berlangsung. Di ruang VIP gedung pertemuan itu, si kumis sedang disiksa oleh Komrad Kim Jung yang kesal uang negara yang hendak ia korupsi malah dicuri sama si kumis. Di sini terungkap alasan si kumis mengkhianati Korea Utara karena anak dan istrinya dibantai oleh pihak Korea Utara hanya karena diduga membelot. Dan ketika Kim Jung hendak mentransfer uang yang ada di dalam flash disk itu ke rekeningnya, namun dia malah kaget karena akunnya telah diretas. Dan seketika flash disk itu malah menyedot semua uang yang ada di rekeningnya. Tak berselang lama serangan dari anak buah si kumis datang dari gondola di luar gedung. Kim Jung dan penjaganya pun berhasil dibantai oleh si kumis. Imchul yang terjebak dalam lift mulai menyadari jika keamanan gedung ini telah disabotase. Lalu dia segera keluar dari lift dan beraksi menyerang si kumis CS. Satu persatu Imchul mampu membunuh anak buah dari si kumis. Tapi saat menghadapi si kumis, Imchul malah kalah dan berhasil ditodong pistol oleh si kumis. Lalu Imchul bertanya apa maksud dari ini semua serta gas beracun. Lalu si kumis menjelaskan bahwa hanya dengan menekan alat yang sedang dia bawa, maka gas beracun itu akan aktif dan akan membunuh semua manusia di kota itu dengan radius 3 km saja. Namun saat lagi ngoceh, si Jintai ini tiba-tiba datang dan langsung menembak si kumis hingga berhasil membebaskan Imchul. Lalu Imchul berniat memusnahkan gas beracun yang ada di atap gedung. Tetapi saat itu juga si kumis ini datang untuk mencegah Imchul dan mereka pun kembali bertarung hingga membuat mereka berdua terlihat bergelantungan di gondola. Si kumis yang merasa bahwa semuanya harus cepat berakhir lalu menekan tombol pemicu gas beracunnya. Tapi melihat itu, Imchul pun langsung mencari di mana gas itu berada. Namun setelah menemukan di mana keberadaan gas itu, Imchul kembali diserang oleh si kumis dan mereka pun kembali bertarung. Pertarungan mereka pun sangat sengit hingga membuat mereka berdua terlempar hingga membuat tubuh mereka terluka parah. Jintai yang tiba-tiba datang lalu bertanya ke Imchul di mana bomnya. Setelah mengetahuinya, Jintai pun langsung berlari menuju ke arah gas beracun itu. Sedangkan Imchul dan kumis kembali hendak melanjutkan pertarungan mereka. Si kumis sangat dendam kepada Korea Utara karena istri dan anaknya tewas terbunuh oleh para pasukan Korea Utara. Jadi dia berniat membunuh para delegasi Korea Utara menggunakan gas beracun itu. Sedangkan Jintai yang sudah sampai di tempat gas itu pun kebingungan karena dia tidak ahli dalam menjinakkan bom, khususnya gas beracun. Lalu Jintai menelpon Jack dan meminta bantuannya untuk menghentikan bom gas beracun yang dalam 3 menit lagi akan meledak. Jack hanya bilang cari kuncinya. Si kumis dengan menggunakan pisau menyerang Imchul. Namun Imchul berhasil mengalahkan si kumis dengan menusukkan pisaunya ke dadanya. Kang Jintai yang sudah panik datang lalu bertanya di mana kunci untuk menjinakkan bom. Dan Imchul pun langsung bertanya kepada si kumis yang terlihat sedang sekarat.
tapi si kumis yang sekarat langsung memegang kunci miliknya dan menjatuhkan diri ke bawah dengan membawa kuncinya. Hal baik dari jatuhnya si kumis justru dekat dari keberadaan si Jack. Jack yang melihat si kumis memegang kunci langsung mengirim kunci itu dengan menggunakan drone. Imcul pun langsung berlari ke arah gas beracun itu, sedangkan Jintai terlihat sedang mengambil kuncinya. Setelah Jintai mendapatkan kuncinya, Jintai pun langsung melemparkan kunci itu kepada Imcul. Saat Imcul berhasil memutar kuncinya, lalu bom gas beracun itu pun langsung menonaktifkan diri. Tragedi yang akan menewaskan ribuan orang pun akhirnya berhasil dihindarkan atas kerjasama dari ketiga negara, dan tragedi yang akan menewaskan ribuan orang pun akhirnya berhasil dihindarkan atas kerjasama dari tiga negara dan para agennya. Film pun berakhir dengan Jack, Imcul, dan Jintai sebagai pahlawan. Dan sampai jumpanya, bye bye. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love